Kita satukan hati, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau masih berkenan memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami kesehatan hingga pada saat pagi hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami memulai setiap kegiatan kami hari ini, kami mau terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Kiranya Engkaulah yang menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh datang kepadamu, mengucap syukur, menyanyikan lagu pujian, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan ampuni kami atas segala dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama mengangkat lagu pujian Gembala Baik Bersulih Nan Merdu. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Dan kita akan membacakan di ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-16. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan, dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Mari anak-anak ibu, kita sama-sama memperhatikan video berikut ini.
Kita melihat seorang gembala dan juga kawanan domba. Apa itu gembala? Gembala adalah seseorang yang menjaga ternak, seseorang yang menjaga hewan. Biasanya ini disebutkan seperti gembala domba atau gembala sapi dan lain sebagainya. Apa yang biasanya dilakukan oleh seorang gembala yang baik terhadap domba-dombanya? Tentunya seorang gembala yang baik akan menjaga dombanya, memberi makan dan memberi minum dan lain sebagainya, tentunya memberikan yang terbaik. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini anak-anak ibu, kita mau diajarkan kembali, mau diingatkan kembali siapa juru selamat kita. Lewat pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan di sini, akulah gembala yang baik. Siapa yang disebutkan dalam kebenaran firman Tuhan gembala yang baik? Dia adalah Tuhan Yesus. Seorang gembala pasti mengenali setiap domba-dombanya. Siapa domba Tuhan Yesus? Kita, umat manusia. Anak-anak ibu adalah milik Tuhan Yesus, domba-domba Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kenal kita satu persatu. Tuhan Yesus tahu akan hidup kita, tahu hati kita, tahu nama. Dan Tuhan Yesus telah memelihara kehidupan kita. Apa yang paling luar biasa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita? Yaitu nyawanya. Makanya dikatakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita, umat manusia yang penuh dengan dosa. Anak-anak ibu yang kekasih, di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan bahwa kalau ada gembala yang jahat, pastinya tidak akan memelihara domba-dombanya dengan baik. Tetapi Tuhan Yesus kita itu adalah gembala yang baik. Ia sungguh sangat mengasihi kita. Sekalipun kita masih nakal, kita mau berdosa, kita melawan di rumah, kita mau berbohong, Tuhan Yesus tahu itu. Tapi Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Tetapi Tuhan Yesus akan menuntun kita. Seperti di ayat 16 dikatakan seperti ini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita orang berdosa, tetapi Tuhan akan menuntun kita. Tuhan mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam kebenaran. Sehingga setiap orang-orang yang mendengar firman Tuhan akan dikumpulkan bersama-sama dengan Sang Gembala yang baik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah mengenal siapa gembala kita? Apakah kita mendengar suara gembala kita? Mendengar suara Tuhan Yesus? Mengenal suara Tuhan Yesus? Kalau domba-domba yang mengenal suara Sang Gembala pasti akan mendengarkan panggilan Sang Gembala. Kalau anak-anak ibu adalah orang-orang yang sudah mengenal suara Tuhan Yesus, pasti akan melakukan firman Tuhan Yesus. Anak-anak ibu yang kekasih, kita tahu apa yang sudah dilakukan Sang Gembala kita kepada kita, yaitu memberikan nyawanya bagi kita, tidak meninggalkan kita. Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang
supaya kita tidak binasa, tetapi kita beroleh kehidupan yang kekal. Setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Yesus, mendengar akan firman Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, kita dengar suara gembala, kita dengar suara Tuhan Yesus, apa yang menjadi bukti dari semuanya itu? Tentunya hidup kita akan benar. Tentunya kita akan hidup di dalam kebenaran. Tentunya kita akan melakukan firman Tuhan. Kita tidak akan melakukan dosa-dosa lagi. Tetapi setiap orang yang mendengar sang gembala akan melakukan firman Tuhan. Siapa gembala kita? Tuhan Yesus. Siapa domba-dombanya milik Tuhan Yesus? Kita. Apa yang sudah dilakukan gembala kita? Apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus? Menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Mari anak-anak ibu, kita renungkan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang daripada Tuhan memampukan kita untuk mengaplikasikan dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat hari ini, mengingatkan kami kembali, mengajarkan kami kembali bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kami yang baik, gembala yang baik yang telah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, bagi kami manusia berdosa supaya kami diselamatkan. Tolonglah kami Bapa agar kami sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi domba-domba yang sungguh-sungguh mengikuti akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Terima kasih ya Bapa. Biarlah juga hari ini ketika kami akan melakukan aktivitas kami, Tuhanlah yang menolong kami, Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada kami. Tuhan memberkati Bapak Ibu guru, Tuhan memberkati orang tua kami yang bekerja, dan Tuhan yang menolong setiap kami yang saat ini sedang belajar di rumah. Terima kasih ya Bapa, dan ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk setiap anak-anak kami yang sudah setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita semangat di dalam melakukan aktivitas kita. Jangan lupa untuk selalu mengucap syukur. Salam sehat, Tuhan Yesus